Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Permatasari, NIM 2002 10 20 4150, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 10. Baik, di sini saya akan membahas tentang kisah sukses wirausahawan Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Sebelum itu, mari kita mengenal lebih jauh siapakah Ibu Puji Susi Astuti ini. Nah, Ibu Susi Pujiastuti ini merupakan salah satu sosok wanita yang layak menjadi contoh teladan atas kegigihan dan kesuksesannya. Tidak heran, meskipun tidak bisa menyelesaikan sekolah hingga pendidikan menengah, beliau tetap bisa menjadi seseorang pengusaha sukses dan tetap sederhana dalam kesehariannya. Lalu beliau juga pernah mendapatkan amanah untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Ibu Susi ini mempunyai perjalanan yang sangat menginspirasi. Walaupun ia terakhir dengan keluarga yang berkecukupan, ia tetap bertekad untuk berbisnis agar tidak terus-menerus bergantung dengan orang tuanya. Soalnya, mari kita simak penjelasan tentang kisah sukses Ibu Susi Pujiastuti. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang biografi beliau. Nah, Ibu Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari 1965. Beliau merupakan putri seorang peternak dan penjual hewan potong seperti sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau tersebut menjadi penghasilan utama bagi pasangan orang tua Ibu Susi Pujiastuti, yakni Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwo Lasminah. Nah, pengiriman antar provinsi terdekat Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan tujuan distribusi hewan-hewan tersebut. Lalu, bagaimanakah kisah Ibu Susi Pujiastuti selanjutnya hingga mencapai kesuksesan hingga saat ini? Ibu Susi tertarik dalam dunia perbisnisan sejak masih SMP. Sejak SMP, ia mulai berbisnis kecil-kecilan dengan menjual pakaian dan bed cover. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, namun Ibu Susi tetap bertekad keras untuk tetap berbisnis. Saat memasuki kelas 2 SMA, Ibu Susi memutuskan untuk putus sekolah dan memilih untuk berbisnis ikan. Dengan bermodalkan uang hanya dengan 750.000, Ibu Susi merintis bisnis ikan dengan sistem jual beli ikan hasil tangkapan nelayan. Ia memilih hasil tangkapan ikan nelayan dan menjualnya lagi ke berbagai restoran yang dekat dengan wilayah tempat beliau tinggal. Nah, lalu bagaimanakah perjalanan bisnis dari Bu Susi Pujiastuti ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bisnis itu merupakan suatu hal yang gampang-gampang susah. Nah, dalam menjalankan bisnis ikan ini, beliau sempat mengalami kegagalan. Banyak restoran yang meragukan akan kualitas dari ikan yang dijual oleh Ibu Pujiastuti ini. Banyak juga yang mengira bahwa ikan yang dijualnya itu tidak segar. Tetapi dengan adanya masalah yang menimpa bisnis itu, beliau tetap gigih berjualan ikan dan mempunyai tekad keras untuk membuat bisnis berkembang dan tidak dianggap sebelah mata. Lalu, banyak lika-liku yang dialami selama ia menjalankan bisnis, hingga pada akhirnya setelah melewati berbagai rintangan dalam menjalankan bisnis ikan tersebut, beliau telah berhasil dan sukses dalam merintis jual beli ikan tersebut. Selain menjual ikan di Indonesia, beliau juga berhasil mengekspor lobster dalam jumlah besar ke luar negeri. Sangat mengagumkan, bukan? Nah, saking suksesnya menggeluti dunia bisnis perikanan, Ibu Susi ini sampai-sampai membuat Susi Air atau pesawat Susi sebagai penyedia jasa transportasi untuk produk perikanannya. Dengan kepandaian yang dimiliki dalam berbisnis ikan tersebut, Ibu Susi juga mendapat kepercayaan untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia pada periode 2014 hingga 2019. Ia telah membawakan perubahan positif bagi perikanan di Indonesia. Nah, lalu mayoritas warga Indonesia juga sangat senang akan kinerja dari beliau. Ia sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat kecil, terutama nelayan. Dengan kebijakan dan ketegasan dalam memimpin, Ibu Susi telah membuat sumber daya perikanan di Indonesia makin terawat dan terbudidaya.
Nah, saat ini Ibu Susi banyak menjadi teladan dalam bekerja. Kegigihannya dalam menghadapi perjuangan hidup hingga menuai kesuksesan jelas bukan perkara 1-2 hari yang bisa diselesaikan kepada orang-orang tertentu pada umumnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.